Shalom jemaat Tuhan, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Hadir kita kembali boleh ikuti MBS Bible Study Maranatha hari ini, dan saya percaya bahwa ada banyak sekali firman Tuhan yang disampaikan akan membuat kita bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih Engkau gembala kami yang setia. Engkau menuntun setiap kami domba-dombamu berjalan bersama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami terus berjalan berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang setiap kami percaya, sama-sama boleh katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau gembala kami. Tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami ini milik-Mu. Tuhan, Kau gembala kami. Tuhan, Kau gembala kami. Tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami ini milik-Mu. Oh Tuhan Yesus, Juru Selamat kami ini milik-Mu. Engkau gembala kami, kami domba-Mu. Jesus, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami ini milik-Mu. Oh Tuhan Yesus, Juru Selamat kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami
Salam saudara sekalian, kita jumpa lagi dan senang jumpa dengan semua saudara. Dan pada hari ini kita belajar suatu pengajaran di mana pada hari ini boleh dikatakan setengah daripada gereja di dunia ini sudah menyimpang atau setengah-setengah yang tidak berjalan dalam kebenaran. Nah, kenapa? Karena manusia sedang membutuhkan kesembuhan dan berkat. Nah, inilah yang ditawarkan oleh aliran Injil Kemakmuran. Padahal ini bukan Injil, bukan. Ini adalah Injil palsu dan akan kita lihat dalam pelajaran kita ini. Dan itu dianut di Indonesia, ada 2 denominasi di Indonesia. Saudara bisa buka di dalam Google, engkau bisa lihat, engkau bisa searching di sana mencari dan engkau akan menemukan. Sebelumnya kita akan berdoa sebelum kita lanjut. Tuhan, kami mau belajar sebagian daripada kebenaran firman Tuhan supaya kami jangan disesatkan oleh nabi-nabi palsu dan pengajaran-pengajaran palsu yang mereka dengan serakah sekali menipu dan menyesatkan manusia demi untuk mendapatkan keuangan dan popularitas nama pribadi maupun nama sinode. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hidupkan firman Tuhan supaya kami dapat memberikan penjelasan kepada yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Saudara sekalian, kita belajar pada hari ini adalah dalam 2 kali pertemuan, yaitu Injil Kemakmuran. Tadi saya sudah katakan itu sebetulnya bukan Injil, ya kan, bukan. Tetapi mereka memakai nama Injil supaya banyak orang Kristen yang tidak mengerti kebenaran tertipu dan tersesat. Nah, coba kita lihat. Saudara, ini adalah sebuah buku, Health, Wealth, and Happiness. Tetapi Bapak ini, David Jones ini, saudara, dan Russell Woodbridge, dia bukan aliran Injil Kemakmuran, bukan. Dia mengungkapkan bahwa Injil Kemakmuran adalah sesat dan adalah salah. Nah, kita akan lihat dari buku ini dan buku-buku yang lain tentunya, dan kita tidak secara mendalam. Dan saudara bisa mencari dengan saudara sendiri atau saudara coba hubungi kami di dalam call center. Bukan berarti kami tahu, tetapi kami coba membagikan apa yang kami dapat dan saudara bagikan pada kami apa yang engkau dapat ini. Nah saudara, teologi kemakmuran atau doktrin atau pengajaran kemakmuran, ya kan, atau yang dikatakan di dalam bahasa Inggris prosperity theology atau prosperity gospel yang kadang-kadang disebut juga sebagai teologi sukses. Jadi pengajaran sukses. Apa-apa mesti sukses. Tujuan kita adalah sukses. Saudara, tujuan akhir bukan sukses. Untuk engkau mencapai tujuan akhir kita kepada Bapa di surga, harus sukses. Adalah teologi Kristen yang mengajarkan bahwa kemakmuran dan sukses, maksudnya sukses itu kaya, berhasil dan sehat sempurna, adalah tanda-tanda eksternal dari Allah untuk orang-orang yang dikasihinya. Saudara, di dalam Injil Kemakmuran, mereka hanya menekankan hanya dua hal, ya kan? Nah itulah yang sedang dinantikan oleh dunia, terutama orang Kristen maksudnya, menantikan itu adalah kesembuhan dan sukses, atau berkat dan kesembuhan. Berkat, kesembuhan. Berkat, kesembuhan. Jadi 2 inilah mereka akan mengkhotbahkan, ngajari terus apa itu berkat dan kesembuhan. Nah, kalau saudara mengikuti dalam ajaran New Age Movement atau ajaran gerakan zaman baru, mereka persis mengikuti
gerakan zaman baru, persis. Hanya variasinya adalah satu ini dalam Injil kemakmuran. Nah, saudara sekalian, kasih Allah ini diperoleh sebagai suatu takdir. Ya, saudara, engkau akan dapat berkat dan dapat kesembuhan, itu adalah takdir atau predestination atau yang diberikan sebagai ganjaran untuk doa saudara. Karena saudara berdoa dan jasa-jasa baik saudara yang dibuat oleh seseorang. Jadi saudara, Tuhan itu memberikan imbalan karena engkau buat baik untuk Tuhan, karena engkau doa untuk Tuhan. Nah, itu ajaran jelas-jelas ajaran New Age Movement sudah jelas. Nah, saudara, ajaran New Age Movement ini masuk ke dalam gereja saat ini secara menyeluruh di seluruh dunia. Bahkan kalau boleh saya katakan ada yang pakar teolog lagi mengatakan bahwa 50% daripada gereja di dunia ini sedang setengah-setengah sekarat, setengah-setengah berjalan di tempat, ya kan, ada yang mati, ada yang hidup, ada yang tidak, itu kan. Jadi boleh katakan sudah dalam keadaan sekarat. Nah, sementara itu saudara, penebusan dosa yang dalam Kristen dilakukan oleh Yesus Kristus, yang dilakukan Allah untuk bertujuan memberikan berkat, kesuksesan dan kesembuhan. Jadi saudara, ajaran Injil kemakmuran, Yesus menebus dosa supaya saudara sukses dan sembuh. Tujuannya adalah supaya saudara dapat berkat dan sembuh. Jadi Yesus mati untuk saudara mendapatkan berkat dan kesembuhan. Coba kita lihat, ya kan, nanti kita lebih dalam lagi. Sebetulnya ajaran itu tidak betul. Nah, kita coba lihat sebagian daripada ajaran Injil kemakmuran. Apa itu Injil kemakmuran? Injil kemakmuran itu dikenal sebagai Injil kesembuhan dan kemakmuran. Itu sebabnya saudara, mereka menekankan itu kesembuhan, ya kan? Kesembuhan. Nah, lalu mereka ikuti dengan gerakan perkataan iman. Perkataan iman itu, jadi apa tuh? Kata-kata yang positif yang didorong oleh kekuatan batin seorang. Jadi gini, kalau engkau mau sembuh, saudara ngomong itu, ya kan, aku sudah sembuh, ya kan, aku sudah sembuh. Nah, itu dikatakan tadi adalah perkataan iman. Jadi word of faith. Jadi kalau saudara mau mobil, saudara ngomong aja itu, nah, aku mobil ini milik aku, ya kan ini. Mobil ini milik aku ini. Kalau engkau pengen rumah besar, saudara ngomong aja tiap kali engkau lewat, nah, rumah ini milik aku ini nih. Nah, jadi saudara, ini sebetulnya yang dilakukan oleh ajaran gerakan zaman baru dengan mengandalkan kekuatan batin. Memang manusia mempunyai kekuatan batin, kekuatan pikiran, the power of mind, memang betul itu ada, tetapi kita anak Tuhan tidak mengandalkan seperti yang dilakukan oleh agama-agama timur zaman dulu dan agama-agama juga barat yang sudah menyimpang, bahwa dengan kekuatan batin, ya kan, kekuatan batin kita dapat melakukan sesuatu. Nah, teologi ini atau ajaran ini meyakini ini bahwa seorang Kristen yang diberkati adalah mereka yang sukses dalam hidupnya. Jadi saudara, kalau hidupmu sukses, berhasil, ya kan, saudara, itu artinya engkau diberkati. Ya kan, engkau sangat diberkati oleh Tuhan. Jadi engkau yang sukses dalam hidupnya. Jadi kesehatan seseorang yang diberkati Allah selalu sehat. Jadi saudara, engkau selalu sehat ini nih, dan yang lalu sempurna hidupnya. Wah, keren kan? Kalau engkau ikuti Injil kemakmuran, sempurnalah hidupmu.
tidak ada cacat, ya kan, mempunyai kemampuan untuk kesembuhan ilahi. Saudara pikir saja engkau sudah sembuh, ya kan, ngomong saja engkau sudah sembuh, katakan engkau sudah sembuh, ya kan, katakan ini, dan engkau ulang-ulang saudara ini. Nah saudara, ini dilakukan sebetulnya itu dari kelompok yang kita sudah pernah belajar yang lalu, gerakan zaman baru. Nah, pengajaran ini secara sederhana dapat disebut sebagai ajaran yang menekankan bahwa Allah adalah Allah yang maha besar, Allah itu kaya, Allah itu penuh berkat, dan manusia yang beriman pada Allah ini pasti akan mengalami kehidupan yang penuh berkat, kaya, sukses, dan berkelimpahan. Nah saudara, itulah salah satu ajaran mereka ini, Injil kemakmuran. Nah kita lanjut ya. Yang kedua, pengajaran mereka, Injil kemakmuran, menonjolkan atau menekankan persembahan atau perpuluhan sebagai wujud investasi. Jadi itu bukan engkau mengembalikan milik Tuhan, bukan engkau mempersembahkan pada Tuhan karena kasih Tuhan, bukan, tetapi itu sebagai investasi. Lalu mereka kutip dalam Maliaki 3:10 sebagai investasi. Nah saudara, akibat pengajaran ini banyak yang kecewa. Banyak orang Kristen yang kecewa, kenapa? Dia sudah investasi dengan harapan akan kembali 30 kali ganda. Mereka kutip ayat lagi nih, 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Setelah ditunggu-tunggu sekian tahun, kok enggak ada 30 kali ganda ini kan, enggak ada 60 kali ganda, apalagi 100 kali ganda. Nah saudara, ini pengalaman saya ini, yaitu sekitar 50 tahun yang lalu lah ini, ya kan sudah lama sekali, 50 tahun yang lalu. Saya suka lihat TV itu kan, yang dari Amerika, karena Injil kemakmuran ini asalnya dari Amerika Serikat. Nanti kita lihat ini, ya kan, pendetanya cukup terkenal, ya kan, dan ternama semua ini. Sangat bagus, ya kan, gedung gerejanya juga besar, ya kan. Nah saudara, lalu mereka katakan ini, mau kamu investasi. Pada waktu itu saya masih susah cari duit, ya kan, masih kerja, dan uang saya itu pas-pasan. Lalu ditawari, mau enggak kamu mau jadi kaya, mau enggak kamu jadi berhasil? Ya tentunya mau kan, itu kan, tentunya mau. Nah kemudian dia bilang gini, coba kamu kirimkan investasi uang kamu, ya kan, $50 boleh, $100 juga boleh, nanti kami kirimkan pada Anda, yaitu adanya kain. Kain ini kami doakan, kami sudah tumpang tangan siapa yang memakai kain ini, dan engkau taruh di dompet uangmu, di dompet keuangan. Nah mereka sudah doa ini, jangan takut, jangan khawatir ini, engkau akan dikembalikan 30 kali ganda. Wah jadi saya ini mikir ini, kalau saya investasi $100, berarti kan kembalinya kan 30 kali, ya kan, 30 kali kan lumayan itu kan. Nah lalu saudara, saya terima, ya kan, yang kayak apa tuh, kayak kain goni itu kan, ya kan, lalu saya taruh di dompet. Wah di dompet ini saya tepuk itu, 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda, dalam nama Tuhan Yesus. Karena kita mesti diajarkan memperkatakan itu. Jadi saya memperkatakan dengan iman. Padahal itu bukan iman, kekuatan diri saya, batin saya ini. Kembali kau 30 kali ganda. Saya sudah tunggu setahun, tunggu 2 tahun, tunggu 3 tahun. Saya bukannya tambah kaya, tambah miskin. Ya kan, karena investasi lagi. Ya kan tadi. Jadi saya bukannya tambah kaya, tambah miskin. Nah saudara, jadi akhirnya saya kecewa itu. Nah saudara, ini dilakukan persis waktu kami
di dalam agama lama, di kelenteng. Nah di kelenteng juga sama itu. Jadi dalam meja itu saudara itu ada uang-uang ya kan, kemudian ada koin, ambil koin itu, ya kan, nanti kamu diberkati, ya kan tadi. Itu dalam ajaran kami dulu dalam kelenteng itu. Jadi saudara, New Age Movement ini menggabungkan agama-agama timur dan yang ada saat ini. Nah yang ketiga, mereka menekankan Injil kemakmuran, penekan mereka kesembuhan ilahi. Jangan takut, kamu sembuh tadi ini. Kesembuhan ilahi, yuk mari sini nih. Ya akan didoakan ini. Ya karena saudara, memang betul ada yang sembuh, tetapi penekanan mereka adalah kesembuhan ilahi. Mereka mengagungkan bahasa roh. Kemana-mana pun mereka memakai bahasa roh. Mereka lihat, woi ini kan penuh dengan urapan. Woi ini anak Tuhan loh ini nih. Ya kan. Tidak apa-apa catat ini kan ini. Nah saudara, mereka menekankan itu baptisan Roh Kudus. Kamu nanti dibaptis dengan Roh Kudus, jangan takut. Ada urapan di sini nih, penuh dengan pengurapan, jangan takut ini kan. Nah saudara itu penekan mereka. Mereka menekankan apa lagi itu? Minyak urapan. Nah pakai minyak urapan ini nih. Bahkan dibeli itu dan dijual belikan. Urapan Tuhan hadir di sini. Tuhan hadir ini. Nah gaya hidup mereka mewah. Ya kan. Nah itu sebagai tanda anak Tuhan yang diberkati. Jadi saudara apalagi kalau pendeta itu kan. Mereka memakai cincin itu bisa 200-400 juta. Belum jam juga bisa ratusan juta rupiah. Belum dasi 20 juta. Belum batik kayak gini kan. Belum jas, belum sepatu, belum ikat pinggang. Sehingga waktu pendeta itu jalan itu sudah miliatan itu. Ya kan pakai cincinnya banyak. Wah angkat tangan gini kan. Oh haleluya ini kan. Ini kan biar mereka lihat jamnya itu jam mahal. Ya kan itu pendetanya diberkati. Kamu lihat pendeta itu diberkati kan. Nah jadi gaya hidup mereka itu mewah dan tanda diberkati. Nah saudara, saya akan mengutip salah satu Joel Osteen. Ya salah satu khotbahnya sudah perhatikan khotbah ini. Khotbahnya tadi itu kalau nggak perhatikan betul, tetapi nah ini nih, kalau engkau tidak jeli, engkau kejebak. Ya kan? Apalagi orang Kristen yang tidak mengerti pengajaran, saya berani jamin engkau akan terjebak. Ya, contoh ini, saya akan bacakan dengan sederhana saja. Bagaimana untuk hidup dalam kemenangan total. Yesus yang mati telah bangkit pada hari ketiga. Yesus berkata, karena saya hidup, maka engkau juga akan peroleh kehidupan. Jadi ditafsirkan bahwa Yesus menginginkan kita semua untuk mendapatkan hidup berkelimpahan. Saya masuk hidup yang bukan dipenuhi dengan kebiasaan buruk, bukan hidup yang biasa-biasa saja, bukan kemenangan setengah-setengah, di mana kita mempunyai keluarga yang baik, kesehatan yang baik, namun senantiasa mempunyai masalah dengan masalah keuangan. Nah saudara, ini bukan kemenangan yang total. Kalau Tuhan melakukan sesuatu di satu area, Tuhan akan melakukan juga di area yang lain. Orang yang mengalami masalah kesehatan dan menerimanya sebagai sebuah salib adalah tidak benar. Karena Yesus telah membayar semuanya sehingga kita dapat bebas secara total. Yang berarti bebas dari kebiasaan buruk. Wah ini kan saudara ditekankan kita bebas daripada kebiasaan buruk. Kecanduan, bebas dari ketakutan dan kekhawatiran, bebas dari kemiskinan dan kekurangan, bebas dari rendah diri.
Karena Yesus telah membayar harga agar kita bebas. Maka kita harus bebas secara total. Untuk mendapatkan bebas, maka kita harus tahu siapa diri kita yang adalah anak-anak Allah yang bukan orang-orang biasa. Telah direncanakan oleh Allah sebagai pemenang yang mempunyai kesehatan yang baik, yang juga banyak uang untuk membayar tagih-tagihan. Nah saudara, bagaimana kalau engkau dengar khotbah begitu? Saya percaya engkau pasti tertarik kan itu kan, tertarik itu saya jamin itu. Ya kan, karena engkau tidak mengerti pengajaran yang mana yang benar, yang mana yang salah. Nah itulah sebabnya saudara, engkau perlu pengajaran gereja yang mempunyai doktrin Alkitab. Nah kita lihat, ini contoh-contoh tokoh-tokoh teologi atau ajaran Injil Kemakmuran. Engkau lihat itu, Kenneth Copeland. Engkau bisa buka dalam internet. Engkau bisa buka, lihat siapa bapak ini. Saudara, mereka mempunyai 2 jet pribadi. Belum kapal-kapal pesiar mewah. Belum lagi tanah-tanah dan gedung-gedungnya. Rumahnya seperti istana. Benny Hinn juga termasuk ini. Tetapi puji Tuhan, Benny Hinn adalah pendeta GZA Amerika dan dia diarahkan oleh teolog di sana dan akhirnya Benny Hinn itu bertobat. Dia ngomong secara, ini sudah lama dan dia bertobat. Kalau enggak Benny Hinn ini tabur tadi 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda, tabur ini. Aku tumpang tangan. Nah itu gaya Benny Hinn yang dulu ini kan. Tapi sudah dia bertobat, dia tidak lagi. Nasir Sadiki, Robert Dillon, TDJ, Jack J ini. Nah saudara ini nih orang kaya-kaya semua nih. Pendeta-pendeta yang kaya, Paul Crouch, Joel Osteen, Peter Popoff. Nah ini yang ada di Korea Selatan, yaitu Sun Myung Moon. Nah ini sebetulnya kita sudah tahu mereka ajaran sesat. Semuanya tadi itu saudara itu sesat semua itu. Nah saudara, Paul Yonggi Cho sama juga ini nih. Ya kan, karena dia tidak mengerti, lalu teolog di Korea memberitahukan, lalu Paul Yonggi Cho tidak menganut Injil Kemakmuran. Pat Peterson, Maurice Cerullo, Joyce Meyer, Marilyn Hickey, Frederick Price, John Avanci, Ginny, Charles Cap. Nah saudara, Jerry Sheffield, nah inilah tokoh-tokoh ini nih. Semuanya kebanyakan itu di Amerika dan di Korea Selatan. Dan ini menyebar ke seluruh dunia kepada gereja, dan karena gereja juga mau besar, tanda kutip, ya kan tadi itu. Nah saudara, yang benar, nah ini yang benar ini. Yang benar adalah Allah akan memberkati dan memberikan harta kekayaan yang sejati kepada setiap orang percaya yang takut akan Allah dan taat berjalan dalam firman-Nya. Saudara jangan takut kalau kita taat pada firman Tuhan dan kita lakukan, saudara, engkau akan diberkati. Tujuan kita bukan harta benda. Nanti kita lihat, itu dalam Mazmur 112, 1-10. Nah saudara, pengajaran yang khas, nah ini tadi, mereka mempunyai ciri yang khas, yaitu dari pendeta aliran Injil Kemakmuran, mereka itu mengklaim tadi, saya sudah ketemu dengan Roh Kudus loh ini. Wow, jadi kan, saya berpelukan dengan Roh Kudus, ya kan. Roh Kudus itu sepertinya keibuan. Saya sudah ketemu sama Tuhan Yesus, ya kan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, beritakan Injil Kemakmuran kepada jemaat. Saya sudah ketemu sama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan sudah bicara pada saya. Saya ada kuasa loh ini.
ada kuasa untuk menengking ini, menengking itu, dan yang lain. Dan mereka ketika engkau dengar, pendeta ini sudah ketemu sama Tuhan Yesus, sudah ngobrol, begitu dekat, begitu intim, saudara sebagai jemaat, wow, pendeta kami ini memang suci benar ini kan, kudus sekali ini kan, intim sekali. Pendeta kami dalam gereja lokal tidak pernah ngomong itu, ya kan ini tidak pernah ngomong dia. Ya karena jadi saudara engkau dibuatnya bingung ini. Ya karena ini ajaran khas daripada aliran 6 Injil Kemakmuran atau New Age Movement. Mereka menekankan Roh Kudus bicara. Ya kan bahkan saudara kalau engkau masih ingat itu di Afrika ada pendeta yang terkenal tahun lalu ketika terjadi COVID, dia bilang gini, Roh Kudus bicara pada saya. Nanti pada bulan Juni tahun 2020, COVID hilang. Wah keren ini. Ternyata COVID masih ada dan tinggi-tingginya pada bulan Agustus. Lalu ditanya, kenapa COVID-nya masih ada Pak? Oh, Roh Kudus itu salah ngomong. Roh Kudus salah ngomong. Iya pintar namanya kan. Roh Kudus bisa salah ngomong ini kan. Ya kan Roh Kudus kasih saya kuasa adalah yang lain. Ya kan kuasa untuk menghardik COVID, menghardik penyakit. Roh Kudus sudah berikan saya kuasa. Tuhan Yesus berikan saya kuasa. Saya sudah jumpa sama Tuhan. Wah keren kan. Nah saudara, teologi kemakmuran atau Injil kemakmuran sebetul-betulnya bertentangan dengan Alkitab. Bertentangan ini, sebetul-betulnya. Apalagi kalau engkau tidak baca Alkitab, baca juga Alkitab tidak mengerti, ya kan karena tidak rema, Roh Kudus tidak menghidupkan firman Tuhan itu, engkau mudah kejebak dengan Injil kemakmuran. Mudah sekali, sangat mudah sekali terjebak. Nah kita lihat di sini. Yang pertama, Tuhan akan memberikan kemakmuran bagi orang-orang pilihannya. Wah, dia langsung khotbah itu. Tuhan pasti memberikan kemakmuran, sukses kepada orang-orang pilihan. Tentukan engkau adalah pilihan Tuhan. Kan jemaat kan enak kan, aku ini anak Tuhan loh ini. Aku orang pilihan. Lalu dia kutip ayat Ulangan 18, dia kutip. Tetapi haruslah engkau ingat pada Tuhan Allahmu bahwa dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang. Dia kutip ayat ini saudara. Ayat ini memang betul Tuhan bicara kepada Abraham. Tetapi tujuannya adalah bukan untuk memberikan kemakmuran kepada Abraham. Maksudnya adalah Abraham anak cucumu kami berkati karena engkau jangan takut karena kami sudah bersumpah. Kata Tuhan kepada nenek moyangmu. Tetapi oleh Injil kemakmuran dia putar, dia pelentir ayat firman Tuhan. Persis seperti setan mempelintir firman Tuhan ketika dia bicara kepada Hawa. Hawa di Taman Eden. Karena Hawa tidak mengerti firman dan dia belum tertanam dalam firman. Diputar sedikit oleh iblis firman itu, dia sudah jatuh. Nah saudara engkau perhatikan di sini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ya saudara perhatikan di sini. Yang membuat engkau kaya Tuhan, bukan usahamu. Nah saudara, bukan berarti kita tidak kerja, bukan. Allah akan memberkati dan memberikan harta kekayaan yang sejati untuk setiap orang yang takut akan Allah dan taat. Saya ulang lagi dalam Mazmur 112, engkau bisa lihat nanti di rumah lagi engkau buka, ya kan ayat 1 sampai dengan 10. Kita lihat lagi yang kedua. Teologi kemakmuran bertentangan dengan kehidupan jemaat mula-mula. Injil kemakmuran bertentangan dengan jemaat mula-mula. Nah kita lihat di sini,
dalam Kisah 2 ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang apa? Menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi saudara, jemaat mula-mula mereka bukan menimbun harta, ya kan, tetapi mereka menjual harta. Nah ini kan sudah bertentangan dengan jemaat mula-mula. Lalu kita lihat lagi nih dalam Kisah 4 ayat 3 nih, 34 sampai 37, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah, so perhatikan ini, semua orang, semua anak Tuhan yang mempunyai tanah atau rumah, apa? Menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa kemana? Mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ayat 36, demikian juga Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi. Lewi ini keturunan imam dari Siprus. Saudara perhatikan, ini seorang nabi loh ini. Rasul ini. Rasul menjual hartanya. Ia menjual ladang miliknya dan membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki-kaki rasul. Saudara perhatikan, pada zaman dahulu, gereja mula-mula, mereka menjual harta semua untuk dibagi-bagikan. Nah saudara, yang ketiga, ini bertentangan dengan doa Bapa kami. Apa kata doa Bapa kami? Berikanlah kami pada hari ini nih makanan untuk 7 keturunan. Betul kan? Berikanlah kepada kami pada hari ini apa? Pada hari ini yang apa? Secukupnya. Bukan dikatakan berikanlah makan kami 7 gudang emas dengan deposito tadi kan, ya kan, 3 triliun rupiah tadi, atau 2 triliun rupiah, bukan itu. Bertentangan dengan ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Matius 5 ayat 3. Ya saudara perhatikan di sini nih. Ini bertentangan dengan Alkitab. Nah karena engkau tidak perhatikan Alkitab, engkau akan digiring sekenak-kenak oleh pendeta yang luar biasa diberkati, luar biasa, hartanya banyak tadi. Nah saudara, yang kelima, bertentangan dengan kedaulatan Tuhan. Apa itu? Amsal 22 ayat 2. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua adalah siapa? Saudara tahu, orang itu kaya karena Tuhan yang buat. Orang itu miskin karena Tuhan itu buat. Bukan karena dia tidak diberkati, bukan karena dia tidak sukses. Sudah lihat kelima nih, sudah bertentangan. Kita lihat lanjut. Yang keenam, bertentangan dengan akal sehat. Kita kalau lihat ajaran mereka, tentunya kita pakai akal sehat. Jangan terima-terima nih, pakai akal sehat, common sense. 40% penduduk dunia ini di bawah garis kemiskinan. Saudara perhatikan ini, 40%. Kemudian sekitar 17.000 anak-anak mati setiap hari di seluruh muka bumi ini karena tidak ada makanan. 17.000 di seluruh muka bumi anak-anak mati karena tidak ada makanan dan kekurangan gizi, bahkan ada yang mati karena TBC dan sebagainya. Lalu pertanyaan, apakah Tuhan tidak mengasihi orang miskin? Apakah Tuhan tidak mengasihi yang kekurangan gizi dan kurang makan? Lalu Tuhan itu tutup mata gitu ya? Apakah Tuhan itu tidak mengasihi mereka? Nah saudara, apakah Tuhan itu pilih kasih? Tuhan hanya menyayangi orang kaya-kaya saja itu, yang gendut-gendut, ya kan? Yang ketujuh, saudara, Injil kemakmuran
menghilangkan dimensi eskatologi. Menghilangkan itu. Dia coba menghilangkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia coba menghilangkan pengajaran itu. Yesus saudara masih lama. Ya kan masih lama itu. Dia akan datang di awan-awan. Masih lama itu. Belum. Engkau tenang aja belum ini. Nah, kita lihat di sini. Tujuan akhir hidup orang Kristen fokus kepada kebahagiaan material, kenikmatan hidup, mengasihi dunia dengan kemewahan. Nah, itulah Injil kemakmuran. Ya saudara, Injil kemakmuran, tujuan akhir ini, kita fokus kepada kebahagiaan material. Ya kan engkau punya mobil mewah, punya rumah mewah, ya kan saudara sebetulnya tidak salah itu kan kalau memang Tuhan berikan itu, tapi engkau jangan fokus ke situ. Ya kan hidupnya mewah, kenikmatan hidup, mengasihi dunia dengan kemewahan. Saudara, tujuan akhir orang Kristen yang benar ini. Tujuan saya dan saudara, tujuan akhir kita, final destination itu apa? Kita kekal bersama-sama dengan Bapa di surga. Kita pengen masuk ke Yerusalem baru, langit dan bumi yang baru. Hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Bisa katakan amin. Dan bukan hidup mewah di bumi, ya kan? Bukan disanjung-disanjung. Saudara, apa kata 1 Yohanes 2 ayat 15? Apa kata firman Tuhan? Janganlah kamu mengasihi dunia, janganlah kamu mencintai dunia, dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mencintai dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Jadi kalau kita mengasihi dunia, mencintai dunia dengan segala gemerlapan, saudara perhatikan baik-baik. Kasih Bapa tidak ada. Tidak ada pada orang itu. Orang itu hanya ngecap. Walaupun dia ini pendeta besar tadi kan, entah apa lagi yang besar lagi saya tidak tahu. Tapi saudara, kalau dia cinta dunia, saudara itu kasih Bapa nggak ada. Jadi jangan katakan, oh aku ketemu dengan Roh Kudus, ya kan. Tuhan bicara sama aku. Saudara, itu kan dongeng, itu kan gombal saudara. Yang ketujuh, teologi kemakmuran atau Injil kemakmuran sangat mirip dengan beberapa sekte ketamakan. Sekte serakah yang merusak, menyusup gereja mula-mula. Ini sudah ada dalam gereja mula-mula. Paulus dan rasul-rasul lainnya tidak kompromi, tidak, ya kan, atau berdamai dengan para guru palsu yang menyebarkan ajaran sesat semacam ini. Mereka menyebut mereka sebagai pengajar-pengajar sesat yang berbahaya dan menasihati orang-orang Kristen untuk menghindari. Jadi saudara, di dalam Injil kemakmuran mereka menekankan seperti itu. Saudara, kalau kau ketemu dengan mereka ini, saran Paulus, tentunya saran daripada Tuhan, kita menjauhi. Jangan bergaul dengan mereka, ya kan, jangan, karena engkau bisa terkena. Tapi kalau engkau bisa berikan mereka masukan supaya mereka bertobat, itu bagus kalau bisa. 1 Timotius 6 ayat 5, 9-11, kita hanya mengambil kesimpulan orang-orang yang tidak lagi berpikir sehat, lagi, yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Jadi, saudara, kehadiran orang Kristen itu adalah dalam ibadah sumber keuntungan. Jadi saudara, mereka tentunya pengen yang hadir itu 1.000, 2.000, 5.000, 60.000, 30.000. Bukankah itu uang semua? Dan keinginan mereka akan kekayaan merupakan jebak yang menenggelamkan mereka ke dalam keruntuhan kebinasaan. Nah saudara, ini tidak lagi memakai akal sehat. Mereka mengira
bahwa ibadah itu adalah sebuah sumber keuntungan. Nah, saudara, saya lanjut lagi di sini. Mengejar kekayaan adalah jalan yang berbahaya bagi orang-orang Kristen. Saya ulang lagi, mengejar kekayaan adalah jalan yang berbahaya bagi orang Kristen. Dan sesuatu yang diingatkan Allah karena akar segala kejahatan, akar segala kejahatan adalah apa? Cinta uang. Saudara boleh cari uang, tetapi jangan cinta uang. Ya kan, nah karena dia ini cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, saudara sekalian, kita stop dulu di sini dan kita akan sambung lagi minggu depan dan kita berdoa. Tuhan, dalam pelajaran ini biarlah kami membuka hati kami dan biarlah kami dapat mengerti dan Tuhan berikan kami hikmat dan marifat supaya kami bukan memilih-milih yang mana yang enak didengar, tetapi kami gunakan akal sehat kami mempunyai akal sehat dan kami juga mempunyai hati nurani yang dihidupkan oleh Roh Kudus, sehingga hati nurani kami bisa akan memberitahukan yang mana yang benar dan mana yang bukan. Terima kasih Tuhan. Memberkati kami yang sudah hadir dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih saudara sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan buat firman Tuhan hari ini yang membuat kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita mau akhiri MBS pada malam hari ini. Kita mau katakan Bapa, kami kagum, kami hormat akan kasih setiamu, akan kebaikanmu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan sama-sama, kami kagum, hormat akan Engkau. Kami kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Oh, ku kagum, hormat akan Engkau. Dan ku kagum, aku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum